Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6. terdiri dari saya Jonathan Romulus Martius. Saya Fahmi Hidayat. Saya Aisyah Bipermana. Saya Budi Samrudin. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai apa saja komponen yang terdapat pada rangkaian, cara kerja dan codingan pada rangkaian, serta cara pengoperasian rangkaian yang mana di sini kelompok kami telah membuat pengendalian motor DC menggunakan encoder serta PID. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pin-pin yang digunakan pada komponen-komponen pada rangkaian kami. Jadi di sini ada yang pertama ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai otak dari sistem kendali rangkaian ini. Untuk ESP32 ini pin yang digunakan ada pin 3 volt 3, pin 5 volt, pin GND dan pin GPIO. Lalu di sini ada potensiometer. Potensiometer ini dia berfungsi sebagai pengendali kecepatan dan juga set point. Lalu setelah potensiometer, di sini ada push button. Push button ini ada dua, dan dia berfungsi sebagai saklar forward dan reverse motor ini. Setelah itu di sini ada driver motor L298N. Driver motor L298N ini dia berfungsi untuk mengendalikan kecepatan motor DC sesuai sinyal dari ESP32. Di L298N ini dia ada pin IN1, IN2, dan NA1. Dan juga ada OUT1 dan OUT2 yang digunakan. Lalu lanjut ke supply. Di supply ini dia berfungsi untuk memberikan tegangan kepada rangkaian ini. Lalu kita lanjut ke INA219. Sensor INA219 ini berfungsi sebagai sensor pembaca arus dan tegangan. Pin yang digunakan ada VCC, SCL, SDA, dan GND. Lalu setelah INA ini kita ada LCD I2C. LCD I2C ini berfungsi sebagai pembaca output dari motor ini. Untuk di LCD ini, pin yang digunakan ada VCC, SCL, SDA, dan GND. Setelah ini kita ada motor encoder. Motor DC ini sebagai bahan utama yang ada pada sistem. Motor akan berputar berdasarkan sinyal yang diterima dari L298N ini. Nah, untuk pin-pin pada motor ini, di sini ada Hall speed encoder output. Lalu ada Hall positif, Hall negatif, positif dan negatif, dan power supply. Lalu yang terakhir di sini ada sensor ultrasonic. Sensor ultrasonic di sini dia berfungsi sebagai pendeteksi ketika ada barang yang lewat di depan sensor ini. Nah, untuk sensor ini pin yang digunakan adalah pin echo, pin trig, pin GND, dan pin VCC. Nah, saya sudah menjelaskan semua pin-pin yang digunakan pada semua komponen rangkaian ini. Terima kasih. Sistem konveyor otomatis ini dirancang untuk mengontrol arah motor menggunakan dua tombol. Yang pertama untuk bergerak maju dan yang kedua untuk bergerak mundur. Sistem ini dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi keberadaan barang di atas konveyor. Ketika barang terdeteksi, motor konveyor akan otomatis berhenti untuk mencegah barang jatuh. Setelah barang tidak lagi terdeteksi, motor akan kembali berputar secara otomatis. Berikut pengoperasiannya. Oke, berikut rangkaiannya. Di sini terdapat sebuah tombol push button, tombol forward dan juga tombol reverse, atau forward bergerak maju dan reverse bergerak mundur. Nah, ketika kita tekan tombol forward, maka motor akan berjalan atau bergerak forward. Nah, di sini di LCD menampilkan simbol F yang berarti motor bergerak forward, dan juga di sini terdapat kecepatan RPM dari motor tersebut yang ditampilkan sebesar 525 RPM, dan juga di sini menampilkan tegangan dan juga arus yang dimana kita memakai sensor INA219. Oke, dan di sini juga terdapat sensor ultrasonik
Sensor ultrasonik ini mendeteksi objek di atas konveyor untuk mematikan motor jika objek sudah mencapai batas yang telah ditentukan. Nah, kita coba ketika ada objek di atas konveyor, maka motor akan berhenti. Dan di sini LCD menampilkan stop. Nah, itu arti kalau motor sudah berhenti atau tidak mendeteksi adanya barang. Dan ketika barang sudah tidak ada, motor akan berjalan kembali. Lalu di sini juga kita matikan dan kita nyalakan tombol yang selanjutnya, itu tombol reverse. Dan motor bergerak reverse, dan di sini juga sesuai ada tampilan simbol reverse, tegangan, arus, dan juga RPM. Terus juga ketika sensor mendeteksi motor akan berhenti, maka di LCD akan stop. Ya, oke. Terus ketika sudah tidak terdeteksi, maka motor akan berjalan seperti semula. Dan di sini terdapat sebuah potensio untuk menentukan set point serta mengontrol kecepatan motor menggunakan PID, yang mana hasil kecepatan ini ditampilkan di serial plotter. Berikut tampilannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program codingan dari rangkaian kami. Nah, jadi dimulai dari atas, yaitu adalah fungsi include di sini untuk memanggil masing-masing library yang kami butuhkan untuk mengoperasikan fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Kemudian ditambah dengan fungsi integer, yang mana di sini merupakan pendeklarasian masing-masing output ataupun input. Di sini contohnya ada pot, yaitu potensio, in1, in2, NA1 itu untuk motor driver, sedangkan PBF dan PBR ini untuk push button. Nah, encoder pin ini ya buat tersambung ke motor. Selanjutnya ada trig pin, yang mana ini merupakan pin dari triggernya si ultrasonic. Ini juga echo pin, juga buat ultrasonic, serta ini di-define max distance, yang artinya itu jarak maksimalnya untuk mendeteksi ini sekitar 500. Nah, di sini new ping sonarnya di dalamnya tuh ada trigger pin, terus echo pin, sama max distance. Nah, di sini juga ada volatile integer, pulse count, yang mana ini adalah fungsinya tuh untuk variabel untuk menghitung jumlah pulse yang nanti akan terhitung pada saat motor berputar. Nah, di sini juga const in pulse per revolution, di pin 4. Ini merupakan jumlah pulse per revolusi. Jadi satu revolusi itu berjumlah 4 pulse. Kemudian ada boolean motor forward. Nah, di sini ini merupakan status-status dari kondisi motor, yang mana ini untuk kondisi motor forward, ini untuk kondisi motor reverse, dan ini status untuk menyala atau mati. Nah, sedangkan untuk status ini merupakan status untuk sensor ultrasonik. Nah, kemudian ini ada INA219_W. INA219 sama dengan INA219_W dalam kurung I2C address. Nah, I2C address ini adalah fungsi yang ada di atas di sini. Jadi hasil dari pengukuran INA219 akan dapat dihasilkan atau dapat ditampilkan di LCD I2C. Nah, ini library untuk I2C-nya. Kemudian terdapat juga variabel untuk menampung data tegangan, arus, dan daya. Sebenarnya daya di sini kita juga opsional, bisa ditampilkan atau tidak. Tapi yang jelasnya
pada LCD akan ditampilkan hasil pengukuran dari tegangan beban serta arus dalam satuan milimeter ampere. Kemudian terdapat juga ini string current display. Di sini tuh fungsi yang menyimpan status terakhir yang ditampilkan di LCD. Kemudian juga ada status tombol forward sebelumnya. Jadi fungsi ini tuh ya untuk menyimpan status ya tombol push buttonnya, push button forward. Terus ini juga sama untuk status tombol reverse, last PB F state dan last PB. Selanjutnya terdapat variabel yang menampung data tegangan, arus dan daya. Di sini sebenarnya daya ini tidak terlalu digunakan, alias opsional lah, bisa ditampilkan bisa tidak. Tapi yang pasti pada rangkaian kami atau pada LCD I2C akan ditampilkan tegangan serta arus yang keluar dalam satuan miliampere. Nah, di sini tuh tipe datanya adalah float, yang mana pasti ya koma-komaan. Kemudian di sini ada string current display. Di sini tuh untuk menyimpan status terakhir yang ditampilkan di LCD. Sedangkan di bawahnya terdapat last PB F state dalam tipe data boolean. Ini kondisinya high. Di sini tuh berfungsi untuk status tombol forward sebelumnya. Di sini juga ada last PB R state high. Tipe datanya juga boolean. Di sini juga berfungsinya sama, status tombol reverse sebelumnya. Selanjutnya ada variabel untuk milis. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk milis sendiri itu di sini kami menggunakan karena agar setiap fungsi yang telah kami tentukan itu dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi lainnya, alias mereka dapat bekerja secara bersamaan tanpa mengganggu yang lainnya. Jadi tidak tunggu-tungguan seperti itu. Di sini terdapat milis untuk ultrasonik dengan interval waktunya 100 milisekon. Di sini untuk pembaharuan INA 219 waktunya 2000 milisekon. Di sini last button check itu pembaharuan tombol, interval waktunya 100 milisekon. Di sini juga ada pengecekan terakhir untuk INA 219 itu waktunya 5000 milisekon. Di sini juga yang di bagian atas ini adalah pendeklarasian ya. Jadi teman-teman mungkin bingung ini kenapa 0 ya. Jadi ini adalah status awalnya gitu. Nah, terus ini juga waktunya 10 milisekon. Di sini juga waktu terakhir perhitungan RPM, yang mana ini dioperasikan untuk encoder. Di sini waktunya 10 milisekon juga. Nah, di sini juga last serial. Ini untuk kemudian ada last serial dengan interval waktunya itu 100 milisekon. Kemudian ada last RPM LCD dengan interval waktunya itu 1000 milisekon. Nah, kemudian ada pendeklarasian untuk output serta input yang digunakan oleh PID. Pertama ada CV yaitu current value. Di sini adalah kontrol keluaran output yang biasa digunakan untuk PWM dan sebagainya. Di sini juga ada CV1. Di sini untuk mendeklarasikan output kontrol keluaran output yang sebelumnya. Kemudian ini adalah error, yaitu selisih dari output dengan input dengan feedback. Di sini juga error 1 dan error 2 untuk menyimpan data dari error yang sebelumnya. Kemudian di sini ada pendeklarasian nilai KP, yaitu
Untuk bagian proporsional, di sini juga ada KI sebesar 1. Di sini untuk pendeklarasiannya, yang mana KI ini adalah bagian integralnya. Dan di sini juga adalah KD, yaitu derivatif. Dan di sini ada TM juga. Kemudian di sini juga ada pendeklarasian untuk set point dengan tipe data. Semuanya float ya teman-teman. Ke atas juga float. Kemudian juga ada integer motor RPM. Di sini untuk mendeklarasikan tipe data untuk RPM. Kemudian juga yang pertama ini, yang integer motor RPM ini sebagai nilai PWM untuk motor. Sedangkan motor RPM tanpa underscore ini merupakan nilai RPM motor yang dihitung. Kemudian untuk status apakah INA 29 terdeteksi itu di sini menggunakan fungsi INA 29 detected sama dengan false. Nah, di sini status tipe datanya itu yang pertama untuk motor RPM untuk PWM itu integer. Motor RPM untuk RPM yang dihitung itu float. Dan selanjutnya untuk INA 219 ini adalah boolean. Kemudian ada void iram underscore attr encoder ISR. Di sini fungsi ini untuk mengatasi interrupt dari perhitungan pulse ketika motor sedang dioperasikan. Jadi dihitung dengan encoder. Nah, di sini juga terlihat pulse count plus. Jadi itu setiap ada jumlah tambah setiap ada interrupt, maka jumlah pulse akan ditambahkan. Seperti itu untuk pendeklarasian tipe data dan sebagainya. Kemudian ada pendeklarasian pada input dan output. Di sini tuh terangkum menjadi di dalam void setup. Pertama ada pot, yaitu potensial sebagai input. Kemudian juga ada PBF di sini sebagai input, yang mana ditambahkan fungsi pull up. Di sini fungsi pull up ini berfungsi untuk mendetenkan push button. Jadi yang biasanya push button cuman harus ditekan ketika pengoperasiannya, jadi push button ini dapat bekerja ya cuman sekali tekan dan dia mengunci, seperti itu. Di sini juga ada PBR input juga, in 1 output, in 2 juga output, NA1 juga output, dan encoder pin ini sebagai input, yang mana ini juga pull up. Kemudian ada trick pin sama echo pin. Trick pin ini untuk output dan echo pin ini untuk input. Nah, di sini tuh setup pinnya itu untuk ultrasonic gitu. Kemudian juga ada attach interrupt. Di sini include digital pin to interrupt. Ini untuk encoder pin. Di sini juga encoder ISR dan racing ini untuk interrupt si encodernya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan ketika perhitungan RPM menggunakan encoder. Nah, kemudian di sini ada LCD backlight, LCD init, LCD begin, LCD display, LCD set cursor, LCD print, delay dengan delaynya 1000 milisecond, dan LCD clear. Di sini tuh adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk menampilkan teks yang telah kami tentukan pada layar LCD I2C. Nah, di sini dengan serial begin-nya itu 115200. Nah, ini wire begin-nya kita mencantumkan itu juga. Terus ada juga inisialisasi INA 219 untuk pertama kali dengan fungsinya check INA 219. Selanjutnya ada void check INA 219. Di sini tuh fungsinya berfungsi untuk memeriksa apakah sensor INA 219 ini berhasil diinisialisasi.
atau di deklarasi yang tadi di atas. Di sini juga ada fungsi if INA219 init, maka INA219 detected berubah menjadi true. Nah, di sini tuh keterangannya ya, jika berhasil maka INA219 detected akan berubah menjadi true, dan serial print ln akan memunculkan INA219 berhasil diinisialisasi. Nah, di sini tuh muncul di serial monitor. Nah, kemudian jika tidak, maka INA219 detected ini akan menjadi false. Nah, di sini juga serial print in-nya tuh juga tidak terdeteksi dan periksa koneksi. Pokoknya jika tidak, maka fungsi tidak akan berjalan, alias hasil pengukuran dari INA219 ini tidak akan muncul gitu. Nah, terus ini juga ada update INA219 di sini untuk membaca tegangan dan arus jika terdeteksi. Jadi sebelumnya ini dicek dulu nih, udah diinisialisasi atau belum, apa berhasil diinisialisasi atau tidak. Kemudian ini baru langkah pengecekannya. Di sini if 219 detected, berarti kayak kalau misalnya ini true, maka tegangan beban di sini tuh sama dengan INA219 titik get boost voltage underscore V. Di sini untuk membaca nilai tegangan fungsi ini nih. Nah, sedangkan arus MA sama dengan INA219 titik get current underscore MA. Di sini untuk membaca nilai arus dalam satuan miliampere. Nah, kemudian juga ada void check buttons. Di sini ya untuk memeriksa apakah tombol forward dan reverse ditekan. Jadi di sini tuh ada fungsi untuk mendeteksi tombol forward ditekan. Pertama di sini ada current PB F-state dalam tipe data boolean sama dengan digital read PBF. Nah, di sini membaca status tombol forward. Kemudian jika atau if last PBF state sama dengan high dan current PBF state sama dengan low. Nah, jadi itu fungsi ini adalah memeriksa ketika last PBF state-nya ini bersifat high dan current PBF state ini low, dia baru akan mengaktifkan pertama dia di delay dulu, di bounce untuk menghindari pembacaan ganda. Kemudian jika syarat ini sudah dilakukan, kemudian muncul syarat selanjutnya, yaitu motor running. If motor running, maka motor forward jadi true. Jadi ini adalah settingan untuk motor menjadi berputar forward. Kemudian ini motor reverse-nya false. Jadi ketika pokoknya fungsi ini terpenuhi, maka motor forward akan berputar dan motor running juga true, sehingga LCD akan memunculkan bahwasannya kondisi motor adalah forward. Nah, jika tidak, motor forward false dan motor running false. Nah, ini set motor berhenti jalan atau berhenti berputar, dan ini juga berhenti total. Nah, di sini tuh juga ada last PBF state sama dengan current PBF state. Nah, ini adalah untuk menyimpan status push button forward terakhir kali. Kemudian ada pendeteksian tombol reverse. Di sini juga current PB R step dalam tipe data boolean sama dengan digital read PBR. Nah, ini untuk membaca status tombol reverse. Kemudian ada syarat lagi, jika last PB R state sama dengan high dan current PB R state sama dengan low, maka dia di delay lagi 50 untuk menghindari pembacaan ganda, maka motor akan berputar. Jadi
Kondisinya tuh motor reverse akan true alias berjalan sebaliknya atau berlawanan dengan jarum jam, sedangkan motor forward akan berhenti atau false, dan motor running akan tetap true. Di sini juga ada kecualinya atau else. Motor reverse sama dengan false dan motor running sama dengan false. Nah, di sini juga ada fungsi untuk menyimpan kondisi tombol reverse terakhir kali, last PBR state sama dengan current PBR state. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Insya Allah bagaimana saya akan melanjutkan menjelaskan kode program yang telah dibuat oleh kelompok saya, yang dimulai dari void read potentiometer. Read potentiometer ini mengapa digunakan? Karena potentiometer ini digunakan sebagai antarmuka analog untuk menentukan set point kecepatan motor. Dengan memetakan nilai ADC dari 0 sampai 4095 ke skala RPM dari 0 sampai 3000. Jadi pengguna dapat mengontrol kecepatan motor secara intuitif. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengubah kecepatan motor tanpa memerlukan perangkat tambahan yang rumit. Selanjutnya ke void calculate RPM. Mengapa digunakan? Karena perhitungan RPM berdasarkan sensor push, jadi sangat penting untuk memahami kecepatan motor, kecepatan rotasi motor secara real time. Teknik ini memungkinkan pengendalian kecepatan yang presisi. Di sini juga terdapat low pass filter yang berfungsi untuk menghaluskan data, mengurangi gangguan akibat fluktuasi singkat pada sensor. Dengan hasil RPM yang stabil, kontrol motor menjadi lebih akurat. Selanjutnya, serial plot. Mengapa menggunakan serial plot? Karena serial plot memungkinkan pemantauan secara real time terhadap set point atau SP dan RPM actual atau CV. Data ini membantu debugging dan analisis performa sistem. Sangat berguna selama pengembangan atau ketika pengguna perlu memahami perilaku sistem secara rinci. Selanjutnya ada RPM LCD. RPM LCD ini mengapa digunakan? Supaya pada saat itu menyala, dia akan menampilkan visual langsung kepada pengguna. Jadi dia akan menampilkan RPM sesuai yang di sini ada begitu RPM. Dia akan menampilkan RPM, memudahkan pengguna memantau kinerja sistem tanpa memerlukan koneksi ke komputer. Dan juga di sini ada void control ultrasonic. Mengapa digunakan? Karena sensor ultrasonic memberikan fitur keamanan dengan mendeteksi objek di dekat motor. Jadi, ketika objek di dekat ultrasonic akan mendeteksi, yang dimana objek dekat akan menjadi true dan motor running akan menjadi false, yang berarti motor akan berhenti. Kita dapat mengatur jaraknya sesuai yang diinginkan menggunakan bycodingan. Jika objek menjauh, maka objek dekat akan menjadi false dan motor running akan menjadi true, yaitu berjalan kembali. Selanjutnya void control motor. Void control motor ini mengapa digunakan? Karena kontrol PID memastikan motor mencapai kecepatan yang diinginkan secara stabil dan cepat. Dengan membandingkan set point dan RPM actual atau error, PID mengoreksi kecepatan motor secara dinamis. PWM digunakan untuk mengatur daya sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan energi. Dan untuk kontrol arah, ini berfungsi untuk
memungkinkan motor dapat berjalan maju ketika high low dan dapat berjalan mundur ketika low high. Dan ketika dua-duanya sama-sama low, in 1 in 2-nya, dia akan motor akan stop. Selanjutnya di LCD juga akan menampilkan tegangan beban dan arus, sehingga di tampilan LCD akan memungkinkan ada 4 tampilan, di mana dia akan menampilkan tegangan yang dipakai motor, arus yang digunakan motor, arah putar motor, dan kecepatan motor atau RPM. White loop ini mengapa digunakan? Karena loop utama menggunakan teknik non-blocking delay dengan menggunakan fungsi milis untuk memastikan sistem tetap responsif. Setiap fungsi berjalan pada interval waktu yang telah ditentukan, seperti pembacaan sensor, kontrol tombol, pembaruan data, sensor ultrasonik, potensiometer, INA 219, kakot RPM, dan segala macam yang menggunakan milis, sehingga memungkinkan berbagai tugas akan dilakukan secara paralel tanpa ada gangguan. Dan dot yang terakhir ini hanya untuk kontrol motor, sehingga memungkinkan motor dapat, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, berjalan maju dan berjalan mundur. Di situ juga akan mengimplementasikan PID, low pass filter, batas kecepatan, batasan kecepatan motor, memperbarui status tampilan, dan segala macam. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.